Sarjana Hukum, channel yang membahas masalah hukum dengan asik dan santai. Channel YouTube ini adalah channel yang sengaja saya buat untuk memberikan penjelasan lebih jelas dan penjabaran lebih luas perihal video-video saya yang ada di TikTok. Karena video saya di TikTok itu durasinya sangat terbatas. Di channel ini nantinya akan menjabarkan video-video saya yang ada di TikTok. Karena video di TikTok itu sangat pendek dan terbatas waktu, sehingga saya inisiatif untuk membuat channel YouTube. Dari sekian banyak video TikTok yang saya buat, ada video yang sering kali FYP, yakni video yang membahas perihal masalah hukum keluarga, terutama masalah perceraian. Nggak tahu kenapa ya, tapi video yang membahas masalah perceraian, perselingkuhan itu selalu FYP dan dilihat banyak orang, di komen banyak orang, dan di share banyak orang. Saya nggak tahu kenapa itu alasannya. Oleh sebab itu, kali ini saya akan membahas perihal perceraian. Apa syaratnya, bagaimana alur persidangannya, sampai nanti putusan. Dasar hukum perceraian itu adalah Undang-Undang Perkawinan, kemudian PP nomor 19 tahun 75, dan kompilasi hukum Islam. Tapi saya tidak akan membahas masalah dasar hukum yang cukup rumit dan cukup panjang. Ya, pengadilan yang mengurusi perihal perceraian di Indonesia itu ada dua, yakni pengadilan agama dan juga pengadilan negeri. Pengadilan agama mengurus perceraian untuk orang-orang yang beragama Islam, dan negeri itu mengurus perceraian untuk orang-orang yang beragama non-Islam. Apa aja sih syarat perceraian? Syarat perceraian yang pertama adalah KTP, kemudian buku nikah atau akte nikah, atau salinan buku nikah atau salinan akte nikah. Salinan akte nikah itu adalah salinan yang dikeluarkan oleh KUA apabila buku nikah hilang. Kemudian khusus TNI, Polri, dan PNS itu jika ingin mengajukan perceraian harus ada izin daripada instansi di mana dia bekerja. Di khusus tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya itu harus ada surat keterangan dari desa setempat yang menerangkan keberadaan tergugat atau termohon itu tidak diketahui di seluruh Indonesia. Nah, itu nantinya adalah cerai goib. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan cerai goib. Cerai goib akan saya jelaskan di video selanjutnya. Syarat berikutnya adalah surat gugatan. Syarat berikutnya adalah membayar biaya perkara. Ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman TikTok. Bang, berapa sih biaya perceraian di Jakarta? Bang, berapa sih biaya perceraian di Surabaya? Nah, teman-teman nantinya bisa melihat besaran biaya perkara perceraian di kota masing-masing itu dari website pengadilan. Jadi ketika ada di Google biaya perkara perceraian di Surabaya. Setelah daftar, nantinya langkah selanjutnya adalah tahap mediasi. Nah, mediasi ini adalah proses tergugat dan penggugat dicoba untuk didamaikan oleh mediator. Tapi jika tidak berhasil, lanjut ke gugatan. Nah, setelah gugatan, lanjut ke jawaban gugatan. Setelah jawaban gugatan, lanjut ke replik, kemudian lanjut ke duplik, dan pembuktian. Nah, di pembuktian ini nanti teman-teman harus membawa minimal 2 orang saksi dan juga alat-alat bukti yang bisa menguatkan dalil gugatan atau dalil permohonan. Setelah itu lanjut ke tahap kesimpulan, dan setelah kesimpulan nanti akan ada yang namanya putusan. Setelah putusan, nunggu 14 hari supaya putusan ini inkrah. Artinya inkrah itu adalah berkekuatan hukum tetap. Setelah berkekuatan hukum tetap, nanti ada yang namanya pembacaan ikrar talak. Setelah pembacaan ikrar talak, baru nanti akte cerai bisa keluar. Nah, akte cerai itu ada 2, untuk pihak istri dan pihak suami. Dan yang bisa mengambil akte cerai itu hanya istri dan suami atau kuasanya. Kuasanya ini adalah advokat atau pengacara. Jadi seperti itu. Yuk pahami hukum biar paham hukum. Subscribe channel YouTube Sarjana Hukum.